misalnya tadi Pak Budisa, tadi Budisa ya ujian, Budisa ya, Iya. dapat nilai 80, itu namanya pengukuran. Kemudian Pak Irwan, Mas Irwan dapat nilai 79, itu namanya pengukuran. Kalau masih angka itu bahasa Arabnya al-qiyas. Al-qiyas. Kalau penilaian itu adalah menerjemahkan angka-angka menjadi kata-kata. Misalnya 80 itu grade-nya A, gitu ya. Kalau di magister ini 80 A. Kalau di SPS 80 itu amin. Amin ya. Amin. Amin itu IP-nya 3,5. Di kita udah 4. Aduh ya. Antum ini bisa nilai PKD. 85 kalau nggak salah. 85 baru A. 85 A. A itu artinya 3,7. 90 A plus. Itu baru A plus. Itu baru 4. Nah, di kita itu di S2, karena saya tahu sejarah S2 ini, karena saya waktu pertama itu, dulu standar kita itu mau begitu, tapi Aisyah nggak mau. Nah, Aisyah nggak mau, kalau mau ya harus mengeluarkan unsaibun. Apa itu unsaibun? Ya, pokoknya unsaibun. Tidak gratis gitu ya. Harus dikembangkan lagi aplikasinya, maka akhirnya mahasiswa sebetulnya beruntung satu sisi ya, sehingga banyak yang IPK-nya separuh karena dosen merasa ngasih nilai 81 itu yang masih amin, sehingga IPK PBA mungkin yang lain juga sama, banyak yang Pak. Saya termasuk yang Pak. Tapi waktu itu saya protes, saya agak malu karena saya belajar di sini IPK 4, kata saya nggak enak, berapa gede, minta dikurangi nggak boleh. Mungkin dalam sejarah yang minta kurangi saya. Ini real nih, real ya. Karena seangkatan saya yang IPK yang 4 orang kok berapa? Itu juga tidak ada. Itu sejarahnya kenapa nih IPK ini gede. Ada bagusnya kan? Yang biasa IPK itu jadi gede-gede. Ya. Cuma kadang-kadang kalau terlalu gede, takut nggak enak. Oke, jadi itu kalau masih angka itu pengukuran. Kalau udah menjadi penafsiran angka menjadi penilaian. Kalau udah memutuskan lulus tidak lulus, nah itu namanya evaluasi, ya kan? Misalnya angka nilainya kita 60 C ya? 60 C apa B? 60 C ya? Jadi kalau nilainya 60 lulus C. Kalau nilainya 59 D nggak lulus. Kalau ada nilai C nggak apa-apa lulus. Karena nilai itu kalau bisa ada C-nya, C-nya 1, ada B-nya, ada. Waktu C1 ada tuh C, saya punya C1. Nilai kiroah atau apa? Waktu itu kiroah. Waktu itu dosennya, saya mungkin lagi nggak terlalu semangat baca Quran. Dianggapnya bacanya kurang bagus, jadi grade C. Padahal kan bagus bacanya. Tapi karena itu mau SKS kan beda. Kalau mau SKS kan mau C mau B sama aja kan. Cuma mengganggu aja pemandangan di IPK.
Itu evaluasi. Yang kedua pembelajaran. Beda pengajaran dengan pembelajaran. Beda lagi dengan belajar. Bedanya apa? Kalau pengajaran gurunya aktif, kayak khutbah itu pengajaran khutbah. Karena nggak ada khotib nyuruh jamaahnya untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada kan? Kayak pengajaran. Termasuk di pesantren yang tradisional umumnya pengajaran. Kiainya yang paling pintar, muridnya pasti tidak pintar. Ya kan? Walaupun pintar harus mengaku nggak pintar. Kalau bertanya soalan, pesantren tradisional begitu kan? Nggak boleh. Kepalanya nggak boleh lu tenggak, cium tangan dan sebagainya. Itu tradisi. Itu di pesantren tradisional umumnya pengajar. Kalau pembelajaran, makanya namanya pembelajaran, membuat orang lain belajar. Belajar, membuat orang belajar, bukan ngasih ilmu. Apalagi ngasih ilmu di tiup. Nah, kalau di tiup pengajaran juga bukan. Bukan ngasih ilmu, punya ilmu pasti. Tapi dia bagaimana anaknya belajar. Ini berangkat dari konstruktivisme. Beda lagi apa belajar. Kalau pembelajaran siswanya aktif, gurunya tidak lebih aktif dari siswa. Kalau di kampus sebetulnya niatnya kan itu pembelajaran. Ketika pemakalan mahasiswanya menyampaikan misalnya 1 jam, dosennya 10 menit, itu bagus. Jadi dosennya bukan semuanya dari dosen. Tapi kadang-kadang kita nunggu banget dosen, nunggu dosennya tahu siapa itu. Karena kebiasaan memang model kita lebih ke pengajar. Beda lagi apa belajar. Kalau belajar itu tidak ada guru. Nah gitu, makanya ada strategi belajar. Ada strategi mengajar, strategi belajar, strategi pembelajaran. Kalau belajar itu berarti siswanya. Maksud Anda ini strategi sintesis itu masing-masing punya. Misalnya biar nggak terganggu, bikinnya jam 3 sampai jam 4 pagi, itu ya. Itu amat. Kan jam 3 bangun mandi, lalu bikin tesis sejamnya. Sebenarnya nggak usah lama-lama. Dalam 3 bulan selesai. Sehari setengah jam juga itu. Yang penting punya laptop. Kecuali nggak punya laptop mungkin susah. Jadi kalau cerita saya dulu waktu saya S2 UHK kan saya ngajar di pembangunan diri. Itu sibuknya ampun-ampunan. Guru di MP itu sibuk. Nggak ngajar pun nggak boleh keluar. Karena merasa ngasih gaji gede kan. Dan murid-muridnya anak orang kaya itu suka kritik. Kadang-kadang guru dikeluarin gara-gara kritik murid. Iya betul itu. Muridnya ditoel, ngakunya dicekrek. Lapor ke orang tua lapor ke komite lapor ke sekolah, putuslah kontrak. Dalam kondisi sibuk itu, saya bilang, saya S2 selesai cepat asal punya laptop. Di zaman 2007 saya beli laptop itu masih mahal. Saya beli, alhamdulillah. Karena saya yakin strategi saya kalau punya laptop aman, gitu ya. Karena kan aman semua. Oke, sekarang strateginya kalau laptop aman, kuota aman. Itu 2 sekarang ya. Kalau dulu kan nggak ada kuota. Zaman itu nggak ada WA, nggak ada
sulit aja begini. Paling email aja zaman itu. Kemudian bahasa Arab. Yang ketiga kan bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab? Bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai orang Arab, bukan yang dipakai orang Jerman. Kalau nggak ada ambil di banyak prodi banyak. Mas saya juga taruhnya nggak tahu di mana. Cuma banyak. Ada. Boleh. Nggak ada. Nggak ada. Mana dulu. Tapi kalau punya prodi Kitas. Di prodi. Asli guru. mana ada tuh? Ada mahal. Lima, alam, doa, ada usul atau ada sih, ada mufroda, tartib ya. Jadi yang ada ajarkan ini kalau pembelajaran, kalau evaluasi, yang ada evaluasi itu ini, yang di dalamnya ada ini. Kalau ngomong pasti ada mufroda, pasti ada tartib. Jadi bukan menguji ini dan bukan menguji ini, tapi menguji ini yang di dalamnya ada ini. Itu yang beda ya. Juga kesal kalau ada mahasiswa udah PGRS 2 masih aja uji. Uji nahu, ujinya mubtada adalah definisi. Apa definisi mubtada? Ismul marfu'nya begitu. Tapi menjadi suruh ngomong, betul nggak mubtada apa? Suruh bicara, betul nggak mubtada apa? Suruh membaca, mana misalnya mana yang salah, mana yang benar, mubtada apa? Gitu. Suruh tulis mubtada apa benar? Misalnya ya apa? Is al-faslu wasi. Bedanya atau al-faslu al-wasi. Faslu al-wasi. Yang penting itu kan. Yang penting dia tahu mana mubtada mana. Walaupun tahu nggak apa-apa ya, tapi kalau di sekolah memang waktunya nggak cukup. Kalau di pesantren nggak apa-apa. Kenapa di pesantren boleh? Karena dari bangun sampai bangun dia mikirin Arab. Mimpinya pun Arab. Santri-santri itu mimpinya Arab. Karena suka dihukum kan. Pas mimpi merasa dihukum. Kerudung merah, kalau keluar pakai kerudung pakai apa gitu ya. Di Gontor katanya pakai cambuk, betul nggak? Iya betul. Ada yang benar. Kata orang ya. Kalau di Gontor? Iya. Iya. Di Gontor itu serem. Ngeri dulu tuh sebelum ada ham. Jadi kalau mentalnya lemah mah ya nggak akan kuat. Ya. Jangan kan Gontor kayak darurat juga saya aman lumayan. Orang tua nggak punya profesi gitu. Iya. Orang tuanya pejabat apa nggak bisa protes. Ya kalau mau pindah silakan aja. Nggak ada protes bagi murid ya biarkan. Gitu ya. Jadi materi kita kan evaluasi pembelajaran bahasa. Jadi mengevaluasi pembelajaran bahasa. Jadi bukan yang lainnya, beda sama evaluasi pendidikan bahasa Arab lain lagi. Evaluasi belajar bahasa Arab lain lagi. Evaluasi nahwu lain lagi. Yang kita fokus adalah evaluasi pembelajaran. Maka buku saya sarankan wajib manistato'a ilaihi sabila. Nah, itu buku lama jadi agak kuning-kuning, tapi baru itu belum ada ini tuh. Itu baru, tapi agak lama. Ya itu
kan menjadi apa kenang-kenangan prom kita. Pernah ketemu nggak prom mas? Pernah. Nah, 4 tahun. Sat. saya dulu asisten beliau. Waktu awal-awal dosen saya asisten Pak Masna, asisten Pak Ajis. Iya, Prof Aziz. Jadi akrab waktu itu. Oke, yang kedua absen. Itu nanti yang absen PJ ya. PJ Pak Aceh Pak Imam. Dan PJ Pak Imam. Bu, Imam ketua. PJ 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 belum dibagi. nanti buat ketua. ya terserah mau sekaligus PJ sekaligus Iya. nambah jabatan, Ketua. rangkap jabatan. Nanti di absen kehadiran kalau hadir tepat waktu 1, kalau enggak setengah kan gitu. Ya, nanti tepat waktu 1, tidak setengah, gitu aja ya. Kalau di S1 mah kalau ada bangku kosong di depan, maka yang di belakang dianggap tidak hadir. Saya juga bangku kosong. Nggak tahu ya juga ya, pas kan? Misalnya ini 01, berarti yang nggak ada pojok 1. Bagus. Kalau ini 5, 6, yang nggak ada 6. Nah, itu absen lah. Hal main semua juga. Ya, kalau mau mulai minggu depan. Oh iya. Saya mulai Rabu depan. Minggu ya. Yang ketiga, ini kewajiban jurnal dan mencantumkan nama dosen di penulis kedua atau ketiga. Kalau mau dananya diganti, dosennya harus jadi koresponden atau koresponden. Jadi ngirimnya pakai email dosen. Itu misalnya teman-teman biayanya 2 juta, bayar katakan. Nanti kalau udah terbit, serahkan ke dosennya kwitansi dan lain-lainnya. Nanti diganti. Itu diganti sama fakultas. Tapi syaratnya dosennya koresponden, emailnya pakai email. Bisa kalau email dosen kan bisa minjem akunnya atau bisa dosen masukin. Kalau dosennya masih agak muda, biasanya bisa masukin kan. Kalau senior mungkin nanti, nah ini aja emailnya nih, password masukin gitu. Siapa yang terbit di jurnal, insya Allah dijamin. Dijamin dari sisi mata kuliah ini ya, mata kuliah ini aja kan. Lomba-lomba karena kalau terbit di jurnal itu mengangkat semua prodi, terangkat semua. Termasuk lulus tepat waktu itu semua terbantu. Prodi terbantu, mahasiswa terbantu, fakultas terbantu. Kalau DO semua kena. Mahasiswanya kena, Kapolri kena, Sekpolri kena, fakultas kena, kena semua. Sekarang itu memang karena dipantau ya sama DIPI ya. Kalau dulu kan nggak ada pantauan DIPI. Sekarang itu semua tercatat online. Bapak Ibu ngambil mata kuliah apa ada di DIPI. Ini bukan semuanya UIN, ada di DIPI-nya ada. Bisa dicek online. Kayak saya dulu S1 sama mungkin S1 itu ketahuan ngambil mata kuliah apa. Dulu saya kapan itu ada di DIPI. Kalau nggak ada berarti ilegal, nggak diakui jasa. Itu yang terakhir ya. Makanya makalah nanti dibuat format kayak jurnal. Kalau mata kuliah ini kan nggak terlalu sulit, insya Allah. Evaluasi ya, banyak buku baca. Beda dengan yang kemarin itu abal-abal agak berat ya. Itu hanya standar yang ahlinya. Balago itu mempunyai raja ya. Di BBI itu Raja Balago ya Padang. Karena beliau alumni mana itu? Aligar India. India. Iya. Memang pintar.
tugas dan makalah. Ini gak usah ini, jadi makalah seperti biasa. Kemudian silabus sesuai yang dibagi kemarin. Kita buka aja. Ya. Oke. Penilaian ikutin RPS. Buku dan sumber bebas. Mau buku apa? Kalau bisa perbanyak ngutip punya dosen kita, dosen PPA. Jadi jangan dibiasakan membeli punya orang. Belilah punya sendiri, punya dosen sendiri ya. Belilah di toko tetangga kan gitu kan. Saya data-data tahun 2002 nya saya ada. Saya dulu guru TPQ. Alhamdulillah data-data kayak proposal TPQ masih ada. Alhamdulillah. Lengkap tuh data saya, sama ya. Teman-teman lengkapilah ya. Data-data itu, termasuk silabus ini. Ini kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kebaca? Nah, saya di bawah kan, berarti saya ngikutin pesan UB. Ini nanti dibaca aja. Ini kan ada 15, sementara kita ada 19 19. kurangi 1 Boleh satu. hari ini. Pertemuannya Bukan pertemuannya orangnya. Orang. Orangnya jadi ditambahin ya. Atau ini banyak ini. Bukan ditambahin. Pecah aja ya. Nomor Mas Imam nih, nomor 2 orang ya. Bagi 2 orang. 2 orang. Jadi untuk tinggal 3 lagi ya. Bisa. Nomor 3 orang ya. Nomor 3 orang. 3 orang dibagi aja nih subnya ya. Nomor 7 2 orang. Udah ya? Pas. Ini 2 orang misalnya yang anak si Haroki 1 orang yang kedua. Yang Maja Maliki Al-Maja Al-India. Saya kira dari sisi kontennya ini bukan baru ya, tinggal membangun aja. Ini kalau penilaian ngikutin ini aja, satu B. Nanti ada tugas membuat visi-visi soal luas, kunci jawaban, dan seterusnya dibaca, mereview 1 artikel di jurnal dunia. Tapi penilaian nih formatnya 30, UTS 30, luas 40.